4. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayatnya ya. Shalom. Kita berjumpa dalam program Defending Christian Faith untuk mempelajari firman Tuhan. Melalui channel ini, semoga iman kekristenan Anda makin dikuatkan, makin diteguhkan dengan firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk like, untuk komen dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang akan diupload. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga firman Tuhan yang kami pelajari akan menjadi berkat rohani bagi kami semua. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi teks perenungan kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Sekali lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda membaca atau mendengarkan teks ini? Bagi sebagian orang, mungkin teks ini adalah hal yang sukar untuk dihidupkan. Karena Allah itu kudus, sedangkan manusia penuh dengan cacat dosa. Dengan demikian, apa maksud Petrus dalam ayat ini yang mengatakan umat Tuhan harus menjadi kudus sama seperti Allah kudus? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Petrus dalam suratnya ditujukan kepada umat Tuhan di Asia Kecil. Ia menasihati mereka agar sebagai umat Tuhan hidup kudus karena Allah itu kudus. Dasar nasihat Petrus tentang hidup kudus ini didasarkan pada Imamat pasal 11 ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Kemudian Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Imamat pasal 11 ayat 44 sampai ayat 45, Tuhan mengajari orang Israel tentang binatang yang haram dan halal. Sebagai umat yang kudus, Tuhan mengajarkan agar mereka jangan menajiskan diri dengan binatang-binatang yang tidak kudus atau yang tidak diperkenankan Allah untuk dimakan. Tuhan mengajari mereka tentang satu kehidupan yang membedakan mereka dengan orang yang tidak hidup kudus.
Sedangkan dalam Imamat pasal 11, Tuhan mengajarkan kepada orang Israel tentang sikap dan perilaku hidup yang kudus. Perilaku itu antara lain menghormati akan orang tua, memelihara Sabat, jangan menyembah berhala, menjauhi roh peramal, kemudian menyisahkan hasil panen bagi orang yang miskin, kemudian jangan membenci dan jangan membalaskan dendam kepada sesama, kemudian menjauhi perbuatan amoral, misalnya dengan lawan jenis, kemudian jangan menggoresi tubuh, jangan menindas atau memeras atau berbuat curang dalam hukum maupun timbangan. Tuhan memerintahkan orang Israel hidup kudus karena Tuhan telah menuntun mereka keluar dari kehidupan yang tidak kudus di Mesir. Misalnya berhala, hidup dalam kebengisan, tidak mengenal Allah, dan yang lain-lain. Atau dengan kata lain, Tuhan telah menuntun mereka keluar dari satu kehidupan yang kontras dengan kehendak Allah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Petrus menasihati umat Tuhan di Asia Kecil agar mereka hidup sebagai anak-anak Allah yang menurut kepada Allah karena mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kamu menyebut Yesus itu Bapa, bahwa Ia yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, mengakui bahwa Ia yang menebus manusia dengan darahnya yang mahal, maka hiduplah takut akan Tuhan selama kamu tinggal di dunia ini. Wujud dari ketaatan adalah nyatakanlah perbuatanmu dengan mengasihi sesama, dengan tulus ikhlas, dan dengan segenap hati. Itulah kira-kira ringkasan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk memahami arti hidup kudus ini, maka mari kita bandingkan beberapa terjemahan yang lain. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari menyatakan begini, khususnya di ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat 15. Sebaliknya, hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu yang kalian lakukan, sama seperti Allah yang memanggil kalian itu suci. Kemudian terjemahan yang lain, New Living Translation. Dia katakan begini, tetapi sekarang kamu harus suci dalam segala hal yang kamu lakukan, sama seperti Tuhan yang memilih kamu adalah suci. Sedangkan terjemahan New American Standard Version, dia bilang begini, tetapi Dia yang kudus yang memanggil kamu, jadilah kudus juga dalam segala tingkah lakumu. Jadi itu kira-kira kita membandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Jadi penekanan pada terjemahan-terjemahan yang lain ini, kalau kita lihat, ini menekankan tentang tindakan atau perbuatan. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian kata kudus dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kata kudus dalam bahasa Yunani yaitu kata hagios,
yang diterjemahkan yang paling suci atau orang suci atau orang kudus. Nah, kata hagios ini memiliki beberapa pengertian, kurang lebih ada 4 pengertian. Yang pertama, kata hagios itu berarti hidup kudus dalam arti unggul dalam kualitas moral sesuai sifat-sifat Allah yang pada dasarnya berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Yang kedua, seseorang yang karena Allah telah mengasingkan dirinya untuk melayani Allah. Kemudian yang ketiga, kata hagios atau kudus berarti karena hubungannya dengan Tuhan, maka orang itu tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang kotor dan memiliki kehidupan yang berbeda sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Dan yang keempat, kata hagios dalam pengertian memiliki kehidupan moral yang murni, hidup lurus seperti sebuah korban yang dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah pengertian kata kudus yang Petrus gunakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Nah, dengan demikian yang dimaksudkan Petrus bahwa kamu harus hidup kudus, yaitu memiliki pengertian bahwa umat Tuhan yang telah dipanggil harus memiliki suatu kehidupan yang berbeda, memiliki kualitas hidup yang berbeda, sifat, sikap, perilaku, dan perbuatan yang berbeda. Ini bukan berarti bahwa umat Tuhan harus mengasingkan diri ke tempat yang khusus dan tidak bergaul dengan mereka yang belum mengenal Yesus atau yang tidak menerima Yesus. Tetapi yang Petrus maksudkan adalah di tengah kehidupan masyarakat dimanapun kita berada, kita hidup bercampur baur dengan siapapun, kita harus menghidupkan perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya, Petrus mengatakan bahwa kamu harus kudus karena Allah kudus. Yang berarti kehidupan umat Tuhan menjadikan Allah sebagai standar atau patokan model dalam perilaku kehidupan. Petrus ingin menekankan bahwa dalam menjalani kehidupan jangan melihat perilaku manusia, tetapi jadikanlah Allah sebagai standar dalam perilaku. Membawa sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita akan menghasilkan kehidupan yang berbeda dalam perilaku, perbuatan, sikap, pengorbanan, dan pelayanan. Umat Tuhan di Asia Kecil hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka belum menerima Yesus sebagai umat Tuhan dan Juru Selamat, maka umat Tuhan harus memiliki kehidupan dalam perbuatan yang berbeda dengan orang yang belum mengenal Allah. Rasul Paulus dalam Filipi 1:27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang
untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarkanlah sifat, sikap, perbuatan yang berkenan kepada Allah menjadi kehidupan yang ada dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa kehidupan yang berpadanan dengan Injil, yang selaras dengan Injil, itu adalah satu pengertian dari hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Selected Messages jilid 3 halaman 239 mengatakan demikian. Rasul Paulus menasihati kita, sama seperti Dia yang telah memanggilmu adalah kudus. Jadilah kudus dalam segala percakapan, karena ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Kasih karunia Kristus mengubah manusia seutuhnya, membuat yang kasar menjadi halus, yang kasar menjadi lembut, yang egois menjadi murah hati. Ini mengontrol emosi dan suara. Buktinya akan terlihat dalam kesopanan dan rasa hormat yang ditujukan oleh seorang kepada sesama, dalam kebaikan, kata-kata yang mendorong, dan tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kehadiran malaikat ada di rumah. Kehidupan akan mengembuskan wewangian yang manis, yang seperti dupa suci naik kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian kita memperoleh sebuah pengertian yang benar dari apa yang Petrus katakan, bahwa hendaklah kamu hidup kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Allah itu adalah kudus. Dan itu menekankan tentang tindakan, perilaku, perbuatan yang berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Kesimpulan dari pelajaran kita, hidup kudus bukan berarti hidup dalam metafisik Allah, tetapi dalam perbuatan-perbuatan kita yang selaras atau yang berkenan kepada Allah. Kedua, hidup kudus adalah bukti umat Tuhan mempertahankan iman kekristenan di tengah dunia yang tidak mengenal Yesus. Karena umat Tuhan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang ketiga, kehidupan yang kudus menjadi terang di tengah orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan yang keempat, hidup kudus yang terus-menerus dipertahankan oleh umat-umat Tuhan, maka kita menyiapkan diri kita sebagai umat Tuhan untuk menerima mahkota hidup yang kekal bila mana kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah pelajaran kita, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga Tuhan akan memberkati Anda dan saya. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami boleh mempelajari akan firman Tuhan. Kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti lebih jauh tentang maksud daripada Petrus, yaitu tentang hidup kudus sama seperti Allah adalah kudus. Kiranya kepada kami semua, kepada semua pendengar dimanapun mereka berada, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kami semua, dan kiranya iman kami akan semakin dikuatkan, diteguhkan,
dan kami akan menjadi umat Tuhan yang akan disiapkan untuk hari Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.